Halo, selamat pagi. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan kali ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dan pagi ini saya akan membahas mengenai tema yang sangat menarik yaitu Dukcapil Go Digital dan inovasi dalam layanan kependudukan. Baik, dan saya juga tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya. Ya, saya akan sapa terlebih dahulu yaitu Bapak Budi Awaludin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Mohon maaf loh ini jadi Iya, mengganggu kesibukannya ya Pak Budi, pagi-pagi udah diganggu aja nih. iya nggak masalah. Oke. Boleh mungkin dikenakan terlebih dahulu untuk headsetnya. Oh ya. Iya, supaya lebih terdengar lebih jelas lagi ya. Baik, dan ini ngomongin soal apa namanya tema kita yang menarik ya, yaitu Dukcapil Go Digital dan inovasi dalam layanan kependudukan. Ini bicara tentang kependudukan khususnya wilayah DKI Jakarta ya Pak ya. Ini menjadi hal yang menarik. Pasalnya DKI Jakarta seperti kita ketahui merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia berdasarkan laporan Kata Data pada tahun 2021 lalu. Dan tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dukcapil wilayah DKI Jakarta ya, untuk mengatasi padatnya penduduk DKI Jakarta dan juga menjawab kebutuhan di zaman sekarang yang serba digital. Akhirnya Dukcapil juga menjawab dengan Dukcapil Go Digital. Ini adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Dukcapil untuk meningkatkan efisiensi dan tentunya transparansi dalam layanan kependudukan, yang tujuannya untuk mempermudah proses pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Baik, dan dalam talkshow kita kali ini juga akan mengulas tentang inovasi yang diterapkan oleh Dukcapil Go Digital ya, dan manfaat yang didapat oleh masyarakat apa saja sih, kemudian cara akses yang ditawarkan itu seperti apa. Kita akan bahas lebih dalam lagi sekali lagi bersama dengan Bapak Budi Awaludin. Baik, selamat pagi Pak Budi. Pagi Mas Rijal. Terima kasih atas kehadirannya di studio jauh-jauh lah disempatkan ke studio KBR ya, dan senang sekali rasanya kita bisa ngomongin soal layanan untuk masyarakat di era digital ini ya. Mungkin pertama-tama perlu diberitahukan terlebih dahulu nih tentang Dukcapil Go Digital. Sebenarnya apa yang melatar belakang ini Pak dengan adanya digital ini, Go Digital ini? Ya, penerapan Dukcapil Go Digital ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Apalagi pada saat pandemi. Ya, pandemi ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Di mana pada saat pandemi kemarin tuh 2019, 2020 dan 2021 ya, itu tidak boleh ada pembatasan untuk kita berinteraksi. Betul. Nah, jadi masyarakat kan tidak boleh datang ke loket. Sedangkan layanan loket-loket kita di kelurahan itu per hari itu bisa sampai 50 layanan ya. Bahkan di tempat kelurahan-kelurahan yang padat penduduknya itu cukup banyak dan itu dibatasi. Dan bahkan kita ya waktu pada saat itu layanan sempat pakai Dropbox. Jadi mereka taruh saja di situ. Nah, alhamdulillah kita juga sudah punya layanan online pada saat itu. Kita punya Alpukat Betawi sebagai sarana layanan online di masyarakat. Ya jadi masyarakat nggak perlu datang, nggak perlu datang tuh Mas Rijal. Jadi mereka cukup dengan layanan online kita. Dan kita punya inovasi pada saat itu di tahun 2021. Jadi masyarakat juga tidak perlu datang misalkan ya untuk pengambilannya juga nggak perlu juga datang ke kelurahan. Jadi kita kerjasama kolaborasi dengan salah satu aplikasi ya, kita pakai GoSend ya, kita kerjasama dengan Gojek ya untuk pengantaran dokumennya. Jadi masyarakat cukup mengklik mau diantar melalui GoSend atau datang gitu loh. Jadi mereka misalkan dari kantor, dari rumah bisa langsung dokumennya bisa dikirimkan langsung ke. Jadi kayak GoSend. Delivery order gitu ya. Iya. Jadi memang kita punya tujuan nih Mas Rijal. Tujuan Dukcapil itu adalah kita di Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan yang
menyenangkan dan membahagiakan bagi masyarakat. Dan kita punya tagline sendiri untuk Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Apa tuh Pak? Jawara. Jawara. Nah, gini, Jawara. Panjangan dari jagonya melayani warga. Oke. Jawara, jagonya melayani warga ya. Keren. Iya, Jadi menyenangkan dan membahagiakan warganya. Membahagiakan masyarakat. Iya, itu tujuan utama kita. Nah, dari situlah kita mau melakukan banyak inovasi ya. Banyak inovasi yang kita lakukan di dalam pelayanan ini. Nah, kita saat ini juga sudah kerjasama dengan 173 fasilitas kesehatan. Jadi pada saat ya masyarakat melahirkan di vaskes yang sudah bekerjasama dan rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan kita nih, Mas Rijal, mereka sudah langsung tuh mendapatkan paket layanan dokumen. Pertama, ya mereka nggak perlu lagi datang ke dinas Dukcapil. Ini secara otomatis ya Pak ya? Iya, mereka nggak perlu lagi datang ke dinas Dukcapil. Ya, jadi kita tanamkan aplikasi di fasilitas-fasilitas kesehatan itu ya, di rumah sakit, klinik ya. Nah, jadi mereka langsung mendapatkan akte kelahirannya, KIA ya, terus juga perubahan kartu keluarganya. Jadi 3 layanan langsung. Nah, kita juga sudah kerjasama dengan 63 rumah ibadah ya, 63 rumah ibadah non muslim. Ya, dan saat ini kita udah siap nih 30 rumah ibadah yang mau kerjasama ya. Kerjasamanya apa? Di saat mereka melakukan pemberkatan di di rumah ibadah ya, dan setelah itu biasanya kan mereka datang tuh bawa berkasnya setelah mereka pemberkatan, mereka harus bilang sekarang nggak perlu lagi. Nah, di saat pemberkatan itu mereka juga sudah nanti mendapatkan KTP-nya ya, yang langsung juga ikut menikah kan, statusnya menikah, KTP 2-nya menikah ya, dan mereka juga mendapatkan akte pernikahannya. Gitu. Kartu kakak juga ya Pak ya? Kartu kakaknya juga berubah. Jadi ada 2 KTP, 1 akte, dan kartu keluarga. 4 dokumen yang terintegrasi yang sudah bisa langsung. Kita juga kerjasama dengan pengadilan agama ya, untuk pengangkatan anak, isbat ya, pengangkatan anak, terus juga pernikahan ya, terus juga perceraian ya, mereka nggak perlu lagi datang. Jadi pas mereka melakukan di sana pengangkatan anak, mereka sudah mendapatkan akte kelahirannya dan kartu kakaknya. Terus juga kalau mereka perceraian, mereka juga sudah mendapatkan KTP-nya berubah dan kakaknya juga berubah. Gitu loh. Ini memang apa ya, kayaknya memang disesuaikan dengan zaman sekarang yang semuanya serba instan gitu ya Pak ya. Dan semuanya terintegrasi ya itu. Semua ya, luar terintegrasi. Biasa. Ya. Jadi masyarakat sudah tidak lagi mesti datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus semuanya. Iya. Semuanya secara automatically sudah terintegrasi. Kita layanan tinggal cetak saja gitu ya. Cetak saja. Dan satu inovasi kita nih yang saat ini mau diadopsi se-Indonesia nih, dan diawali oleh Dukcapil DKI Jakarta. Kita kerjasama dengan imigrasi. Nah, imigrasi untuk Jakarta Barat. Paspor. Jadi kalau WNA itu mereka kan di selat mereka sudah mendapatkan kitas kartu izin tinggal sementara dari imigrasi, mereka sudah mendapatkan kartu izin tinggal tetap ya, maka mereka harus ke Dukcapil untuk mendapatkan SKTT, surat keterangan tempat tinggal. Nah, dan juga kalau mereka sudah mendapatkan kitab, mereka bisa mendapatkan KTP WNA ya. Nah, sekarang kita udah kerjasama, jadi mereka nggak perlu lagi datang ke Dukcapil. Jadi kerjasama namanya induksi, integrasi Dukcapil dan imigrasi. Nah, di Jakarta Barat, dan itu sudah berjalan di tahun 2022 ini, 2001 akhir kemarin sudah berjalan di kita ya. Dan itu sangat bagus, dan sehingga itu sangat memudahkan sekali WNA. Jadi di saat mereka one stop service di imigrasi, mereka sudah mendapatkan SKTT kitas, mereka juga mendapatkan SKTT, dan itu keren banget. Dan ini kemarin dari pihak Kanwil Kemenkumham mendukung, dan itu akan Kumham DKI dan juga dari pihak Dirjen Imigrasi juga mendukung, dan ini akan
apa namanya diterapkan untuk Jakarta dulu. Oke. Kalau di Jakarta sudah oke, baru nanti untuk se-Indonesia. Jadi pilot project gitu ya untuk Jakarta sendiri ya. Iya, diawali dari DKI Jakarta. Baik, pasti masyarakat juga sudah tidak sabar nih untuk menunggu bagaimana inovasi terbaru yang terus diciptakan oleh Dukcapil Provinsi DKI Jakarta yang nantinya bakal diadopsi juga di beberapa wilayah di Indonesia seperti itu ya Pak kira-kira ya. Baik, dan masyarakat semakin dimudahkan seperti tagline-nya tadi bahwa Dukcapil Provinsi DKI Jakarta jawara, jagonya melayani warga. Oke, kita akan tahu lebih dalam ya terkait dengan apa saja sih inovasi-inovasi yang terkait dengan Dukcapil Go Digital ini. Tapi jangan kemana-mana, Anda mesti stay aja terus di sini dan Anda juga bisa ikutan gabung untuk bertanya langsung dengan tamu kita, yaitu narasumber kita pagi hari ini, Bapak Budi Awaludin ya. Silahkan Anda bisa langsung telepon ke nomor bebas pulsa di nomor 0800 245 7893. Sekali lagi 0800 245 7893. Untuk SMS dan WhatsApp Anda bisa kirimkan melalui 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR, atau Anda juga bisa mention ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Jangan kemana-mana.